Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara tausiah Ramadan sore hari ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Ramadanku Insya Allah berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karanongko, Dr. Ades Riono. Yang kami hormati hadirin dan pemirsa di rumah dimanapun berada. Yang kami hormati pula narasumber Ustadz Mu'arif Salam SPDI MPD dan Ustazah Anita Syahidah Rahmah SPD MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini dalam acara tausiah Ramadan kita mendapat berkah. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, yakni dinul Islam. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara tausiah Ramadan yang akan kita ikuti bersama-sama. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mu'arif Salam SPDI MPD. Dilanjut sesi tanya jawab oleh Ustazah Anita Syahidah Rahmah SPD MPD. Acara yang keempat, doa. Acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang dirahmati Allah dan pemirsa di rumah dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara tausiah Ramadan yang berjudul Jaga Selalu Amalmu, Jangan Sia-siakan Ramadanmu. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca ulumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mu'arif Salam SPDI MPD. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ungkapan syukur yang tiada terukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tiada pernah bertepi atas Rabbil Izzati, Rabb yang dengan segalanya yang sampai detik ini telah menghantarkan segala macam nikmat, yang telah mencucurkan ragam rahmat kepada kita semuanya. Dialah Allah yang telah mempergantikan datangnya siang dan malam secara indah dan harmonis, yang telah mempergilirkan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Semuanya beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukan olehnya, dan itulah sebagian kecil dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sebagai uswah dan qudwah dalam hidup kita, sebagai contoh yang terbaik bagi kita, dan kita berharap pula kelak di yaumil qiyamah kita akan berada dalam satu lantai bersamanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para hadirin, shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang hatinya telah diberikan kebaikan dan keikhlasan, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah mengizinkan kepada kita semuanya kita dapat menghirup energi Ramadan di tahun ini. Betapa nikmatnya, suatu kebanggaan bagi kita semua. Allah telah mentakdirkan kita semuanya bersama orang-orang yang kita cintai untuk menikmati Ramadan ini, menikmati lapar di siang hari, menikmati indahnya qiyamul lail di malam hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan kembali Ramadan untuk kami. Apalah jadinya jika dalam siklus perhitungan 1 tahun tidak ada 1 bulan yang bernama Ramadan? Tentunya kami semuanya akan menjadi makhlukmu yang paling hina di muka bumi ini. Para hadirin rahimakumullah, amalan yang paling ringan dalam ajaran Islam adalah zikrullah. Ringan dalam lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah bil azim. Seseorang yang mempunyai akal sehat
seseorang yang mempunyai hati, mempunyai iman, tentunya ketika kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, di mana di bulan yang penuh berkah ini Allah telah melipat gandakan semua pahala yang kita kerjakan, baik itu amalan-amalan sunnah maupun amalan-amalan wajib. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, lakukanlah ibadah yang wajib dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, dengan kekhusyuannya, dengan keikhlasannya, sehingga Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Hamba-hamba Allah yang hatinya selalu diberikan keikhlasan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadikan Ramadan di tahun ini sebagai ajang, sebagai ritual tahunan. Semangat kita meningkat, semangat kita muncul, gairah kita meningkat di awal malam Ramadan saja. Kita bisa menyaksikan bersama di malam awal-awal bulan suci Ramadan. Kita bisa melihat di masjid, di musola-musola, mereka yang mengadakan kegiatan sholat tarawih penuh di mana-mana. Tetapi memasuki 1 minggu bulan Ramadan, masjid-masjid, musola, keadaannya memprihatinkan. Apalagi di penghujung akhir Ramadan, kita bisa melihat dengan sesama bagaimana keadaan di masjid-masjid, di musola-musola sekitar kita. Penuh apa kosong? Kemana para jamaahnya? Mereka lebih mementingkan untuk pergi, untuk memenuhi terminal-terminal, stasiun, dan tempat pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal yang mereka penuhi, yang mereka datangi. Padahal bulan suci Ramadan itu hanya sebentar. 1 tahun hanya ada 1 bulan. Hakikatnya Allah menghadirkan Ramadan untuk kita semua, untuk memperbaiki amal ibadah kita. Kita melakukan amalan yang sunnah, kita akan mendapatkan pahala yang wajib. Dan kita melakukan ibadah-ibadah yang wajib akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak amal sunnah. Apa yang kita lakukan? Qobliyah, ba'diyah, jangan sampai kita tinggalkan di bulan yang penuh ampunan ini. Sholat duha, jangan kita tinggalkan. Marilah kita semuanya di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan suci Ramadan pada tahun ini, marilah kita semuanya berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti
di ujung setelah selesainya bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, sebagaimana hakikat puasa, yaitu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Jadi esensi dari kita semua diperintahkan untuk beribadah di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin meningkat imannya, semakin meningkat ketakwaannya. Itulah yang kita harapkan. Dalam kurun waktu 1 bulan ini kita digembleng, kita digodok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu di bulan Ramadan ini dibakar. Di bulan Ramadan ini dihapus semua dosa-dosa yang menempel dalam tubuh kita. Jadi di bulan penuh rahmat ini kita semuanya dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah-ibadah yang sunnah maupun ibadah-ibadah yang wajib. Sebentar lagi Ramadan telah meninggalkan kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Ramadan ini? Apa yang sudah kita tunjukkan untuk Ramadan ini? Mari kita berintrospeksi diri, kita bermuhasabah bersama dengan cara memperbaiki amal kita masing-masing, mulai dari yang sunnah hingga ke yang wajib. Jangan sampai kita tinggalkan. Para hadirin rahimakumullah, dimanapun kita berada, jangan kita lalaikan Ramadan dari tahun ke tahun. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Ketika Ramadan tahun ini amalan-amalan yang kita lakukan masih sama dengan Ramadan yang tahun kemarin, bisa dikatakan kita termasuk orang-orang yang rugi. Apalagi kalau amalan-amalan Ramadan tahun ini lebih buruk, lebih jelek daripada Ramadan tahun lalu, berarti kita bisa termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Jangan sampai kita sebagai orang yang cerdas, sebagai generasi penerus Rasulullah Muhammad SAW, harus mampu, harus bisa menghidupkan Ramadan. Kita menyemarakkan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang islami yang tidak melanggar syariat hukum Islam. Mari kita gandeng, mari kita rangkul saudara-saudara kita ajak bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di bulan yang penuh rahmat ini kita bisa lulus dari madrasah Ramadan, sehingga kita menjadi finalis Ramadan yang tidak tereliminasi, dan kita harus menjadi finalis Ramadan yang dapat meraih prestasi, sehingga di penghujung Ramadan nanti kita berhak meraih predikat, meraih gelar hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi tambahnya ilmu buat kita semuanya. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada
Ustadz Mu'arif Salam SPDI MPD yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini dalam acara tausiah Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah dan pemirsa di rumah dimanapun berada, acara selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini nanti akan disampaikan oleh Ustazah Anita Syahidah Rahmah SPD MPD. Kami buka pertanyaan bagi para hadirin, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Karnia Rahim dari kelas 10 MIPA 1. Saya mau bertanya, ada hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, itu yang dimaksud tidur yang bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya, ya, apakah intinya ya ketika berpuasa itu tidur, ya mungkin Ustazah ya, tidur itu sah, tidur itu sebagai ibadah ya, itu sah apa tidak? Monggo Ustazah Anita Syahidah Rahmah, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arum untuk pertanyaannya. Jadi Pertanyaannya adalah, apakah hadis yang menerangkan tentang kalau kita itu tidur pada waktu bulan puasa itu adalah ibadah, dan tidurnya itu yang bagaimana gitu. Jadi ada hadis yang mengatakan naumus shaimi ibadatun. naumus shaimi ibadatun. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidur di sini bukan diartikan dengan dari pagi sampai siang tidur terus, bangun hanya untuk sholat, bukan yang seperti itu. Tetapi tidur di sini adalah apabila kita itu tidak tidur, kita itu melek, dan waktu kita habis untuk mengunjungi seseorang atau untuk membicarakan seseorang, ataupun waktu kita itu kita gunakan untuk kemaksiatan atau untuk mendengarkan yang kurang baik, melihat HP, melihat internet dengan tayangan yang kurang baik, maka sebaiknya kita tidur. Daripada kita menambah kemaksiatan, maka sebaiknya kita tidur. Tetapi alangkah baiknya pada waktu bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengaji, untuk membaca Al-Qur'an, jadi agar Ramadan kita ini semakin berkah. Jadi marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asik sekali ya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi kalau ibadah ketika tidur di bulan puasa ya, ketika puasa itu boleh-boleh saja. Asal tetapi ya tidak boleh tidur yang terus-menerus, kemudian lupa dengan lalai ibadahnya. Nah, ketika puasa tidur itu juga ibadah ya, daripada menggunjing ya Ustazah ya, daripada menggunjing. Mungkin teman-teman yang cewek-cewek ini yang biasanya ya suka menggunjing ke sana kemari ya, nah itu juga dikurangi ketika berpuasa ya, itu harus dikurangi. Kemudian yang laki-laki biasanya main PS ya, masih main PS ya, atau permainan online itu ya, nah itu juga harus dikurangi. Lebih baik kita beribadah ya, meningkatkan ibadah yang membaca mungkin Al-Quran ya, membaca mungkin hadis yang bermanfaat seperti itu. Baik, kita buka pertanyaan lagi. Silahkan yang mau bertanya lagi, monggo. Ya, Masnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Kasaputra dari kelas 10 MIPA 5. Izin bertanya, apabila orang yang berpuasa tidak sahur karena bangunnya kesiangan, apakah sah puasanya? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang kedua juga sangat luar biasa. Ya, monggo Ustazah Anita langsung saja bisa menanggapi. Ya, terima kasih Bu Laila. Menjawab pertanyaan dari Mas Riki dari kelas 10 MIPA 5 ya. Ya. Jadi kalau kita itu tidak sahur karena kesiangan, apakah puasa kita itu sah? Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang keabsahan puasa yang berkaitan dengan kita tidak sahur atau kita lupa sahur atau kita meninggalkan sahur. Jadi yang termasuk dari keabsahan puasa itu adalah rukun puasa, dan sahur ini adalah sunnah dari puasa. Di antaranya rukun puasa, yaitu yang pertama yaitu adalah niat pada malam hari. Jadi kita berniat besok mau menjalankan puasa Ramadan. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah menjaga diri kita, menjaga nafsu kita dari sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari, ya. Jadi apabila kita tidak sahur, kemudian lupa sahur, maka puasa kita Sah-sah saja, tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sahur. Seperti hadis, yaitu adalah tasaharu fa inna fis suhuri barakatun. Jadi sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk makan sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah kebaikan. Jadi dengan sahur itu akan menjadikan puasa kita menjadi lebih bersemangat, lebih bergairah, akan meminimalis kita untuk merasakan haus atau lapar. Jadi sebaiknya kita melakukan sunnahnya puasa, yaitu adalah makan sahur. Dan wajib puasa atau rukun wajib puasa yaitu adalah niat pada malam hari. Maka dari itu marilah kita lebih bersemangat untuk berpuasa, lebih bergairah untuk berpuasa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam bisa menambahkan pertanyaan jawaban dari Saudara Riki. Monggo. Terima kasih. Sedikit menambahi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk yang pertama, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Tidur yang seperti apakah? Kok tidur bisa ibadah? Kalau menurut saya itu simpel. Ini namal a'malu binniyah. Sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kita analogikan seperti halnya kita makan. Kita makan tanpa didasari niat yang jelas, yang kita dapatkan hanyalah kenyang. Tidak hanya dengan kita niat makan, saya makan agar supaya saya kuat dalam beribadah, maka makan kita itu bernilai ibadah. Seperti halnya dalam kita tidur di bulan puasa, kita niati tidur kita untuk ibadah kepada Allah. Misalnya, saya memilih untuk tidur. Kalau saya tidak tidur, nanti puasa saya tidak kuat. Nah, maka tidurnya orang yang seperti itulah yang bernilai ibadah. Jadi semua kembali tergantung dari niatnya masing-masing. Nah, itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, orang yang tidak sahur, apakah puasanya sah atau tidak? Nah, tadi sudah dijawab oleh Ustazah Anita, bahwasanya rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah kita menahan diri
dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Banyak. Di antaranya memasukkan sesuatu ke dalam kelima lubang dalam tubuh kita. Ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada apa itu yang buat BAB, buat buang kotoran dan sebagainya. Nah, jadi dari kedua rukun puasa itu di situ tidak ada sahur. Jadi sahur itu tergolong termasuk dalam sunnahnya puasa. Yang namanya sunnah itu kan ketika kita lakukan kita mendapatkan pahala. Kalau kita tinggal ya kita tidak dosa, kita tidak apa-apa. Sehingga ketika kita puasa kok tidak sahur, ya nggak apa-apa, puasanya sah-sah saja. Dengan catatan yang pertama dia niat, yang kedua dia juga tetap harus menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa ya. Pertanyaan dari kedua saudara Riki dan saudari Arum. Hadirin yang dirahmati Allah dan para pemirsa di rumah dimanapun berada, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mu'arif Salam. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu membimbing kita, memberikan kekuatan zahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah semaksimal mungkin dengan kekhusyuan kita masing-masing, dengan keikhlasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa darra'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'i wal munkar wa suyuf al-mukhtalifa ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldan al-muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al fi hadhihi al-laylati asy-syarifati al-mubarakah min as-su'ada'i al-maqbulin ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, semoga doa kita dapat diijabah oleh Allah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah dan pemirsa di rumah yang dimanapun berada, acara demi acara telah kita laksanakan. Hikmah di acara tausiah Ramadan sore hari ini yang berjudul jaga selalu amalmu, jangan sia-siakan Ramadanmu. Kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah.
Di bulan suci Ramadan ini, ya semoga kita menjadi insan yang lulus dalam menjaga amal-amal kita yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah dan pemirsa di rumah dimanapun berada, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara Tausiah Ramadan sore hari ini dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon untuk undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku insya Allah berkah. Amin. Kami dari SMA Negeri 1 Karangmongko mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.